Marsinah hanyalah seorang buruh pabrik jam tangan di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Seorang perempuan muda dengan pendidikan setingkat SMA yang lahir di Nganjuk pada 10 April tahun 69, jika masih hidup, tahun ini usianya genap 56 tahun. Ia bukan siapa-siapa, kecuali seorang pekerja yang menukar tenaga dan waktunya demi hidup yang layak. Sesuatu yang seharusnya tidak perlu diperjuangkan dengan darah. Sejak kecil, hidup Marsinah tidak mudah. Ia dibesarkan oleh neneknya karena orang tuanya harus bekerja keras. Seperti banyak keluarga miskin di desa-desa Jawa pada masa itu, sekolah tinggi hanyalah mimpi. Maka setelah lulus SMA, pilihan realistis baginya hanyalah bekerja. Ia sempat menjadi buruh di pabrik sepatu bata di Surabaya, sebelum akhirnya bekerja di PT Catur Putra Surya, pabrik jam tangan di Sidoarjo, tempat yang kini tenggelam oleh lumpur lapindo. Awal tahun 90 adalah masa ketika Indonesia hidup di bawah bayang-bayang Orde Baru pimpinan Jenderal Soeharto. Rezim militer ini mengandalkan investasi asing sebagai mesin pertumbuhan. Buruh murah dijadikan keunggulan komparatif agar investor betah. Namun di balik jargon pembangunan itu, buruh hidup dalam pengawasan ketat. Pemogokan dilarang. Serikat buruh independen dianggap ancaman dan hanya boleh berafiliasi pada SPSI, organisasi buruh yang dikendalikan negara, dan bersandar pada Golkar. Semua diatur, semua dikontrol. Buruh yang menuntut haknya dianggap subversif. Di tengah situasi itulah, Marsinah bekerja dan mulai merasakan betapa kerasnya hidup dengan upah yang nyaris tidak cukup untuk makan 3 kali sehari. Tahun 1992, Gubernur Jawa Timur Maijen Sularso mengeluarkan surat edaran yang menghimbau pengusaha menaikkan upah sebesar 20%. Himbauan tentu bukan perintah. Sebagian besar pengusaha mengabaikannya. Namun, bagi para buruh, himbauan itu menjadi secerca harapan. Marsinah termasuk di antara mereka yang menuntut penerapan kenaikan upah tersebut. Ia mulai aktif mengorganisir rekan-rekannya, menjadi bagian dari gerakan kecil buruh yang menuntut hak hidup layak. Pada 3 hingga 4 Mei tahun 1993, buruh PT Catur Putra Surya melakukan pemogokan. Mereka menuntut upah sesuai anjuran gubernur dan pendirian Serikat Buruh Independen. Namun, aparat militer sejak awal sudah turun tangan. Buruh diintimidasi, dipanggil ke Koramil, dan diancam akan berurusan dengan militer jika tetap mogok. Pada 5 Mei tahun 1993, Marsinah, yang dikenal sebagai salah satu penggerak mogok, menghilang. Awalnya teman-temannya mengira ia pulang ke Nganjuk. Namun pada 8 Mei, kabar itu berubah menjadi duka yang sulit diterima. Marsinah ditemukan tewas di sebuah gardu ronda di Dusun Jegong, Desa Wilangan Nganjuk. Tubuhnya penuh luka penyiksaan, tulang-tulang patah, bekas sundutan rokok, juga luka di bagian tubuh yang sensitif akibat kekerasan benda tumpul. Penyiksaan itu terlalu brutal untuk dibayangkan dilakukan oleh sesama manusia. Komite Solidaritas untuk Marsinah kemudian mengungkap adanya indikasi kuat bahwa Marsinah disiksa dan dibunuh oleh aparat militer, diduga dari Kodim 0816, Sidoarjo. Namun hingga kini, tak satu pun pelaku yang pernah dihukum. Awalnya, pemerintah mengadili manajemen PT Catur Putra Surya. Namun prosesnya penuh rekayasa. Para terdakwa kemudian dibebaskan Mahkamah Agung, Komnas HAM, dan berbagai lembaga independen sudah berulang kali meminta kasus ini dibuka kembali, tetapi selalu menemui tembok tebal bernama impunitas militer. Negara memilih diam. Kasus Marsinah menjadi simbol bagaimana keadilan bisa dihapus hanya karena pelakunya berseragam. Ia menjadi ikon perjuangan buruh, sekaligus pengingat betapa mahalnya harga sebuah suara di negeri yang mengaku demokratis. Tahun ini, pemerintah mengumumkan Marsinah sebagai pahlawan nasional. Sekilas, ini terdengar seperti pengakuan negara atas perjuangan seorang buruh perempuan yang berani melawan ketidakadilan. Tapi bagi banyak orang, gelar itu terasa pahit. Bagaimana mungkin Marsinah disandingkan dengan Soeharto, sang penguasa Orde Baru, rezim yang sistem dan aparatnya diduga kuat menjadi dalang kematiannya? Ini seperti menempatkan korban dan pelaku dalam satu barisan kehormatan. Langkah ini terasa ironis, bahkan menyakitkan. Seolah-olah negara berkata, kami menghormatinya, tapi kami tak akan pernah menyentuh siapapun yang membunuhnya. Buruh seperti Marsinah tidak menuntut banyak. Mereka hanya ingin upah layak,
jam kerja manusiawi, dan kesempatan hidup bermartabat. Mereka ingin bisa makan 3 kali sehari, tidur di kamar kos sederhana, dan sesekali mengirim uang ke kampung halaman. Kini, 3 dekade setelah kematiannya, luka itu tetap terbuka. Marsinah diabadikan sebagai simbol perjuangan buruh Indonesia, tapi pembunuhnya tetap bebas, bahkan mungkin mendapat bintang jasa. Maka ketika negara memberi gelar pahlawan nasional kepada Marsinah tanpa menegakkan keadilan, itu bukan penghormatan, melainkan pengingkaran. Marsinah bukan sekadar nama di buku sejarah atau di antara daftar pahlawan. Ia adalah wajah dari jutaan buruh yang masih berjuang melawan ketidakadilan struktural. Ia adalah pengingat bahwa keadilan tidak boleh berhenti di monumen, tetapi harus hidup dalam keberanian menegakkan kebenaran. Menjadikan Marsinah pahlawan nasional tanpa mengadili mereka yang menyiksanya hanyalah menambah panjang daftar ironi bangsa ini. Yang pantas disebut penghormatan bukan gelar, melainkan keberanian negara untuk berkata, "Kami salah, dan kami akan memperbaikinya."